Pemirsa, jelang ibadah misa malam Natal, persiapan terus dilakukan di sejumlah gereja di Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi salah satunya adalah Gereja Katedral Medan yang akan menggelar 2 sesi misa malam Natal. Jelang digelarnya ibadah misa malam Natal, semalam pihak Gereja Katedral melakukan sejumlah persiapan, diantaranya adalah pengamanan lokasi ibadah. Salah satunya dengan memperketat akses pintu masuk ke dalam area gereja. Misa malam Natal di Gereja Katedral akan digelar 2 kali, yaitu ada pada pukul 5 sore dan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan esok hari pun pada perayaan Natal atau pada hari ini tepatnya misa hari raya Natal akan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Ribuan personel gabungan pun terdiri dari kepolisian, TNI hingga pemerintah Kota Medan tentu bersiaga menjaga melakukan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di Kota Medan. Pengamanan yang dilakukan berupa penjagaan di sekitar lokasi peribadatan bahkan hingga sterilisasi di areal gereja. Selain itu perayaan Natal juga dirayakan pemirsa oleh umat Nasrani di kota Yogyakarta yang menggelar misa Natal di gereja. Dan untuk pengamanan perayaan ibadah Natal, tim Jinak Bom Brimob DIY melakukan pemeriksaan dan juga sterilisasi menggunakan robot pendeteksi bahan peledak serta metal detektor. Pengamanan perayaan ibadah Natal di Yogyakarta mulai dilakukan dengan melakukan sterilisasi di seluruh gereja yang ada oleh petugas Jihandak Brimob. Dan pihak kepolisian akan menerjunkan petugas selama 24 jam untuk pengamanan perayaan Natal di 8 gereja besar dan juga kecil di kota Yogyakarta. Salah satunya pemirsa adalah di gereja Saint Antonius Kota Baru yang merupakan salah satu gereja tertua di Yogyakarta. Dan petugas menyisir seluruh ruangan di dalam gereja termasuk di sudut lingkungan gereja dengan menggunakan robot mendeteksi bahan peledak dan juga metal detektor. Gereja Kota Baru akan menampung sekitar 2.000 jamaah, namun pada perayaan misa tahun ini kapasitas hanya dibatasi, yakni 1,5 ribu jamaah. Setiap jamaah juga dilakukan screening hingga body check sebelum memasuki halaman gereja Kota Baru, dan pihak kepolisian juga menggerakkan kendaraan gerai vaksin mobile untuk melayani para jemaah. Betul sekali, kalau ini tadi adalah gambaran persiapan hingga perayaan misa Natal pada hari kemarin, pada malam hari kemarin. Kita coba ingin lihat pada hari perayaan Natal hari ini seperti apa semangat peribadatan di hari perayaan Natal hari ini. Kita akan coba ajak Anda untuk menengok di sejumlah daerah, terutama di wilayah Jakarta dan juga di Medan. Kita coba lihat, ini ada rekan-rekan kami, ada Nofri Afandi di Gereja HKBP Sudirman Medan dan juga ada rekan kami nanti Tiara Harahap di Katedral Jakarta. Kita langsung ke Nofri terlebih dahulu, apakah kemudian peribadatan akan dimulai pada pagi hari ini? Sudah, lanjut. Ya Maria dan juga pemirsa, hari ini saya mengabarkan di Gereja HKBP Sudirman Kota Medan, di mana di Gereja HKBP Sudirman ini akan melaksanakan 3 kali sesi ibadah Natal pada hari raya Natal pada hari ini, di mana untuk sesi pertama akan dimulai pada pukul 7.30 dan sesi kedua pada pukul 11 dan sesi ketiga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Dari ketiga sesi ini memang terdapat perbedaan, yang mana pada pukul 7.30 ini akan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian pada pukul 11 siang nanti akan menggunakan bahasa Batak, dan pada pukul 17.00 nanti akan kembali menggunakan bahasa Indonesia. Dan tadi kami sudah melihat sebelum dilaksanakannya ataupun menjelang dilaksanakannya ibadah Natal pertama pada hari ini, tim dari Gegana Brimopolda Sumut sudah melakukan sterilisasi dan dinyatakan areal di sekitar gereja aman begitu dari benda-benda yang mencurigakan. Tentunya dilakukannya sterilisasi ini agar jemaat yang akan beribadah pada hari ini merasa aman tanpa adanya ketakutan akan ancaman ketika mereka melaksanakan ibadah Natal pada hari ini. Dan saya akan berbincang langsung mengenai pelaksanaan ibadah pada hari ini. Sudah ada bersama saya saat ini Pendeta Ramses Manurung. Selamat pagi, Bapak Pendeta. Ya, selamat pagi saudara-saudara dari Metro TV, dari TV1, dari TV1 ya. Selamat pagi juga dan selamat Natal ya. Iya. Bisa dijelaskan Pak seperti apa pelaksanaan ibadah Natal pada hari ini di Gereja HKBP Sudirman ini? Iya, hari ini bertepatan Natal ya, 25 Desember 2022 dan kebetulan pula hari Minggu. Hari Minggu, terus ya ibadah kita pesta perayaan Natal bersama dengan kebaktian Minggu. Tetap juga akan diadakan 3 sesi seperti biasa Minggu, yaitu 7.30 seperti yang tadi, dan jam 11 sesi kedua dan jam 17.
pada hari ini seperti biasa di gereja kita Medan Sudirman diadakan juga perjamuan kudus dalam tiap sesi 1, 2, dan 3 nanti. Demikian perayaan dan minggu pada 25 Desember hari ini. Kira-kira begitu untuk hari ini. Baik Bapak, ini kan ada 3 sesi dengan bahasa yang berbeda, ada bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai adanya peribadahan yang menggunakan bahasa daerah seperti ini Pak. Oh ya, nah yang 3 sesi, 2 sesi bahasa Indonesia. Kita juga karena biasanya pagi itu dan sore nantinya sepertinya didominasi oleh kaula muda, ya pemuda-pemuda, maka bahasa kita juga bahasa Indonesia di sana yang 2 sesi. Namun di kebaktian biasanya jam 10 sebenarnya, tapi karena hari ini ada perjamuan kudus maka dinaikkan menjadi jam 11. Di sana bahasa Batak didominasi para orang tua. Gereja HKBP dari dulunya itu tetap ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Batak untuk menampung semua supaya saling mengerti semua dalam pelayanan itu. Kira-kira begitu untuk mengenai pembagian bahasanya, begitu Pak. Nanti Bapak bilang ada agenda pelaksanaan perjamuan kudus Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai ibadah ini. Iya, tradisi di gereja kita HKBP ada memang yang mengadakan perjamuan kudus tanggal 24 malam seperti tadi malam. Tetapi gereja kita Sudirman Medan melaksanakan perjamuan kudus di samping daripada Paskah, ada juga akhir tahun gerejawi perjamuan kudus dan juga setiap Natal pertama seperti hari ini melaksanakan perjamuan kudus untuk jemaat kita ya yang hadir pada pagi, juga yang hadir pada siang dan sesi sorenya nanti, begitu kira-kira. Bapak, ini kan di hari raya Natal, mungkin bisa dijelaskan mengenai tema yang diangkat pada tahun 2022 ini. Iya, tema tahun ini memang mengangkat juga tema tahun dari PGI, ya, tetapi juga ada tema-tema perayaan kategorial. Tema-tema tahun kategorial itu peran mereka diambil masing-masing tema mereka sesuai dengan bagaimana mereka mensikapi Natal tahun ini, kira-kira begitu. Jadi sekolah minggu ada tema tersendiri penekanan kepada mereka. Rema itu remaja Naposo, ya, remaja Naposo. Juga ada tema yang berbeda. Natal gabungan kami tanggal 20. Sebelumnya jadwal Natal gereja kita kan Natal sekolah minggu tanggal 10 Desember, lalu Natal remaja Naposo itu tanggal 17. Lalu Natal gabungan namanya, itu gabungan dari kategori AMA, INA, dan diakoni sosial. Ya, tema yang diangkat di sana hari itu adalah bagaimana kita diajak dalam suasana Natal untuk melihat masa depan, menyongsong masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah yang ditekankan dalam perjalanan hidup kita. Kita tahu bahwa 2 tahun yang lalu agak berbeda suasana Natal. Semua tahu dan dunia tahu karena pandemi. Nah, Natal saat ini agak membalas itu semua, kira-kira begitu. Jadi kehadiran jemaat kita luar biasa ya untuk tahun ini, dan tema itu disampaikan supaya jemaat ini bersedia. Artinya dibekali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan, kira-kira begitu. Baik Bapak, tadi Bapak mengatakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di saat pandemi sedang melonjak. Tahun ini sedikit ada kebebasan begitu Pak ya. Berapa kapasitas yang diberikan oleh gereja HKBP Sudirman untuk para jemaat yang akan beribadah pada hari ini? Iya, tadi kapasitas yang menghadiri, misalnya semalam itu acara kita dipersiapkan 2.000, tapi kurang acara itu berarti yang hadir lebih dari 2.000 kira-kira tadi malam ya. Nah, hari ini kita persiapkan 1.500 untuk pagi, juga untuk siang dan juga untuk sore 1.500 acara kita. Mudah-mudahan ya kita lihatlah untuk mengantisipasi kehadiran itu ya. Kehadiran yang saya sebutkan tadi membalas yang 2 tahun yang lalu, mungkin tahun ini lumayan mereka jemaat kita bisa hadir dengan banyak. Baik Bapak, untuk pengamanan di pagi hari ini jelang pelaksanaan ibadah Natal. Iya. Singkat saja Pak. Mengenai pengamanan, Pak Polisi ada di sini juga mendampingi saya. Nah, tadi pagi sudah datang dari pihak keamanan untuk sterilisasi kompleks kita ya, dari Jibom ya. Nah, dan kemudian nanti dalam setiap ibadah, sebelum-sebelumnya kami sudah ada koordinasi dengan pihak keamanan, Polsek, Polres, dan Polda ya. Baik.
Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Jadi pemirsa, seperti apa rangkaian ibadah Natal di Gereja HKBP Sudirman pada hari ini? Saya kembalikan ke Maria di Jakarta. Terima kasih rekan Nofri Afandi melaporkan langsung dari Gereja HKBP Sudirman Medan. Kita bergeser ke wilayah Jakarta. Sudah ada rekan Tiara Harahap dari Gereja Katedral Jakarta. Tiara, bagaimana ibadah Natal kali ini dan juga pengamanan seperti apa di sana? Silakan. Iya, Ayah dan juga Rati, saat ini saya sudah berada di Gereja Katedral Jakarta ya. Dan seperti yang Anda saksikan di belakang saya, ini sudah banyak sekali jemaat yang kemudian ini mengantri untuk kemudian ini masuk ke Gereja Katedral merayakan Hari Raya Natal pada hari ini, begitu. Meskipun nanti untuk misa pertama kali dilakukan atau dihadirkan ini pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Itu untuk misa pertama, Ayah dan juga Rati. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ini digelar secara offline begitu, khusus untuk anak-anak. Sementara pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan digelar kembali misa ketiga yang akan dihadirkan secara online dan juga offline begitu ya, sama seperti yang kemudian ini dilakukan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kapasitasnya sekalipun kita ketahui bersama Ayah dan juga Rati, saat ini memang pandemi sudah mulai membaik, sudah mulai ada kelonggaran begitu ya, tapi untuk Gereja Katedral Jakarta ini menerapkan 50% kapasitas dari total kapasitas yang ada. Jadi yang nantinya akan berada di dalam ini sekitar kurang lebih 2.000 jamaat saja yang hadir secara offline. Dari total kapasitas ini sebenarnya sebanyak 5.000. Kalau sebelum pandemi kemarin yang hadir ini bisa 5.000 orang begitu. Sementara untuk kemarin malam misa Natal ini yang hadir juga sekitar kurang lebih 2.000 hingga 3.000 jamaat. Nah, pengamanan yang kemudian dilakukan seperti yang tadi Anda tanyakan, Ayah dan juga pemirsa, ini tentunya di luar saja tempat kami mengabarkan ini sudah ada beberapa pengamanan dari TNI dan juga Polri begitu ya. Ada juga tim dari Korps Brimob, Gegana begitu yang kemudian ini terus bersiaga di depan Gereja Katedral Jakarta. Informasi yang kami terima memang total dari personil gabungan yang dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar Gereja Katedral saja ini sendiri kurang lebih ratusan personil begitu ya. Sementara untuk di DKI Jakarta secara keseluruhan di gereja-gereja yang saat ini telah melakukan ibadah perayaan Natal ini sebanyak kurang lebih 7.000 personil gabungan TNI dan juga Polri begitu. Nah, untuk saat ini memang antrian masih terus berlangsung begitu ya, karena untuk masuknya ini dilakukan secara online, pendaftarannya begitu, dan juga nantinya akan ada pemeriksaan KTP di dalam. Sementara itu juga untuk parkiran sendiri ini nampaknya ada yang menarik juga Ayah dan juga pemirsa, seperti di tahun-tahun sebelumnya ada toleransi di sini. Kita ketahui bersama bahwa di seberang Gereja Katedral ini terdapat Masjid Istiqlal begitu ya, yang kemudian ini menyediakan kantong parkir untuk para jamaat yang kemudian ini akan melakukan ibadah pada hari ini. Tidak hanya di Gereja Katedral Ayah dan juga Rati, tetapi kantong parkir ini juga disediakan di kantor Pos Indonesia, kemudian juga di Sekolah Santa Ursula. Tapi memang ada imbauan kalau para jemaat ini menumpuk begitu ya, nantinya akan ada semacam rekayasa lalu lintas yang kemudian ini akan dilakukan di sini. Tetapi juga diimbau untuk para jemaat yang datang ini kalau bisa ini menaiki transportasi umum, atau kalau rumahnya berdekatan dengan keluarga ataupun juga kerabat ini bisa menggunakan satu kendaraan saja begitu untuk mengantisipasi adanya penumpukan di sekitaran Gereja Katedral Jakarta. Kita akan nantikan sama-sama bagaimana kemudian ini jalannya perayaan Hari Natal pada hari ini. Sebelumnya saya juga akan mengucapkan kepada pemirsa yang merayakan selamat Hari Raya Natal pada hari ini tahun 2022. Sementara demikian, Ayah dan juga Rati, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, terima kasih Tiara Andini melaporkan langsung dari Jakarta. Cerah sekali melihat Tiara hari ini ya. Semoga perayaan Natal hari ini juga diberkahi dan juga cerah. Tiara Harahap namanya. Suka nyanyi soalnya, ini saya suka panggilnya Tiara Andini, nggak apa-apa ya. Oke, kita harus jeda dulu sini. Kita akan hadirkan informasi mengenai cuaca buruk di berbagai wilayah sesaat lagi. Tetap bersama kami.